Saya ingin tanya dulu nih sama Uwi, kan Uwi selalu ngajarin bahwa hidup itu harus balance antara dunia dan akhirat gitu. Tapi ketika orang menghabiskan waktu luangnya itu untuk update status atau baca status orang atau wah kayaknya pas baru melek boro-boro alhamdulillah gitu ya, baru bangun tidur langsung handphone gitu. Menurut Uwi gimana nih Wi untuk menyeimbangkannya nih Wi? Ada 2 ayat yang jelas-jelas bicara tentang madarat dari itu. Pertama, orang mukmin itu waladina anil lagwi mu'ridun. Jadi orang yang mampu meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Artinya min husnil Islam tarkuhu malam yakni. Sebaik-baik orang Islam itu harus mampu meninggalkan sesuatu yang kurang ada manfaatnya. Ada tapi kecil, tinggalkan. Karena pilihan kita itu manfaat dan yang lebih bermanfaat. Maka harus nyari prioritas yang lebih baik. Hari pagi belum doa, mohon maaf. Kadang-kadang mau makan belum doa sudah share dulu. Betul. Ya. Gini dulu ya, Wi ya. Kan ini dulu. Bangun tidur buka Facebook, padahal dia belum buka mata, ya kan? Mau tidur juga gitu loh. Kadang-kadang mau tidur aja pamitan. Ngapain? Mau tidur dulu gitu semuanya itu. Terus dibalas lagi. Ya sebentar lagi mas jadi 2 jam. Jadi nggak tidur. Nah itu dari pembuangan waktu. Iktanim komsan qabla khamsin. Kamu harus hati-hati menggunakan manfaat waktu karena waktu itu cepat lah ya. Itu. Yang kedua juga kita lihat kulu wasrofu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan itu kaitannya dengan kecintaan dunia. Kamu boleh pakai sosmed tapi jangan berlebihan. Kalau hari-hari mohon maaf penggunaan iPad kepada anak saja dibatasi. Kalau lebih dari sekian jam akan merusak. Bahkan nanti limbiknya itu akan berpengaruh. Mohon maaf itu akan berpengaruh pada otak yang berkembang pada anak. Makanya anak-anak SD jauh lebih bagus kalau dia meninggalkan itu. Gadget, artinya ya? gadget itu karena lebih mania. Kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu aja kalau ada masalah kadang-kadang itu daripada rewel dikasih gadget. Mainan, juga ini. supaya anaknya diem. Tapi yang mania kan tidak hanya anak-anak, ibu-ibu juga begitu rupa. Bapaknya juga. Bapak juga seperti itu. Artinya apa? Bahwa sekarang itu begitu datang di satu tempat, satu pasti carinya sinyal, colokan dan segala macam. Iya, betul. Carinya dulu ada colokan nggak? Ya, itu semuanya. Ada wifi nggak? Ya, itu. Nah itulah makanya harus jadi peringatan bagi kita. Selaku karena nanti akan melunturkan, mohon maaf, kualitas hubungan kemanusiaan, humanisme itu berkurang setelah adanya gadget. Dulu suami istri bisa itu apa, orang tua anak apalagi. Dulu mau sungkem jabat tangan, sekarang cuman SMS, lebaran SMS. Maafin ya Pak, terus bapaknya jawab, oke, gitu aja. Bagaimana? Padahal di hadis musafahah itu, orang jabat tangan antara orang tua kepada anak itu menggugurkan dosa-dosanya. Sekarang mana ada orang jabat kadang-kadang dipanggil aja pakai orang manggil anaknya aja pakai telepon, padahal satu rumah. Benar. Iya. Kadang diajak ngomong aja dia jawab, tapi dia konsentrasinya kemana? Iya, betul. Dan ini mohon maaf, ini bagian yang tidak boleh hilang. Ini yang madorot ya. Benar. Dan itu juga itu biayanya jadi lebih mahal. Dulu pulsa suami ya? dulu suami istri bertengkar paling banting piring kan. Wah, sekarang banting handphone. Lebih mahal ya, berapa juta gitu ya jadinya ya. Saya senang Jadi kalau cuma yang berapa ngomong ribu ya. akbar tuh penjiwaannya bagus karena ngalami. Oke, Mas Mice, apa hasil karyanya Mas Mice? Jadi kalau ngomong tentang mudarat dan manfaat sosmed ya. Jadi harus dibedakan sebenarnya internet dan sosmed ya. Ya, agak beda. Jadi internet dulu baru ada sosmed. Nah, menurut saya kalau kayak Pak Ridwan sebagai pejabat publik penting. Penting. Ya kan? Ya, itu biaya yang murah banget ya. Untuk bisa mendekatkan diri ya. Ya. Pelosok-pelosok lah. Sosialisasi, dulu kan. program, segala macam. Ya, pejabat harus Taman punya media Sumur, sendiri itu kan. semuanya. Itu mahal sekali. Ya. Dan saya sih jujur lebih banyak mudaratnya. Kalau buat Di luar pribadi. itu ya? Kalau buat pribadi. Ya, kalau pribadi. Oke. Ini mungkin kalau mau lihat Ya. persentase ya, ini menurut opini saya sendiri ya. Salah apa enggak? Lovers, Jadi di 20%. dunia sosmed itu, ini saya ulang lagi nih. Cuma ada 4 jenis orang di sana ya. Lovers, haters, silent majority, dan others ya. Dan persentasenya lebih banyak yang diam sebenarnya daripada yang betul. haters Kalau dan yang lovers. others ini apa aja nih maksudnya? Itu macam-macam lah. Dia nggak haters, nggak lovers, nggak diem juga. Jualan kali ya? Ya, Bisnis. Ya. Bisnis.
Jangan ikut jualan juga. Enggak punya produk, enggak. Kenapa enggak mau jadi? Deskrananda, apa ya? Oh, punya juga, Iya, ada, punya tapi juga, jualan punya juga, kota kan? gitu. Punya punya kota, kota. koperasi. Tapi kenapa dulu mau jadi apa di Kementerian Luar Negeri enggak jadi, pilih jadi istrinya wali kota? Tahu. Tahu aja. Dulu kan mau jadi di Kementerian Di Luar Negeri. konsulat ya, Di iya. konsulat ya. Iya. Terus apa Teh yang membuat Teteh akhirnya lebih memilih saya mau mendampingi seorang Ridwan Karena Kamil? gini, dulu kan saya kan masuk HI, Iya. saya ingin jadi diplomat dulu. Iya. Iya. Terus ada kesempatan waktu itu ke Afrika Selatan. Iya. Terus tapi nggak jadi karena nikah nih, ada yang melamar gitu. Karena lamarannya luar biasa, dia bilang gini, Teteh nggak usah ke sana, saya akan ajak Teteh keliling dunia. Gitu. Jadi sama aja. Ya pasti lebih memilih nikah. Soalnya kalau nggak nikah cuma ke Afrika Selatan, tapi kalau nikah keliling dunia. Dan Akbar sudah melakukan itu. Iya. Globo diputer keliling dunia. Dia keliling dunia, anaknya gitu. Masya Allah. Terus kemudian Iya. saya ingin tahu nih di luar media sosial, saya ingin tahu keindahan apa sih yang dirasakan oleh Teh Lia setelah menikah dengan seorang Ridwan Kamil? Iya. Jadi gini, Kang Emil tuh dulu tuh orangnya lempeng gitu ya. Lempeng. Sekarang Jadi- nggak lempeng. Sekarang enggak, sekarang lebih ekspresif. Oh, lebih ekspresif. Jadi kalau dulu itu Kang Emil tuh dibilangnya oleh teman-temannya si raja lempeng lah gitu ya. Jadi dia menyampaikan sayangnya, suka dan lain-lain itu gambar, cuman kalah sih ya. Karena arsitek Kalah ya, sih. arsitek. Iya. loh. Arsitek. Iya. Jadi dalam Gambar. komik gitu segala macam kan Itu lucu tipikal banget. orang teknik katanya, Teh. Ya. Iya, jadi dengan kata-kata seperti itu. Nah, dalam perjalanannya saya masuk ke kehidupan baru, ini Kang Emil tuh tipenya adalah orang yang pantang menyerah gitu. Jadi dia wah gimana susahnya, kami tuh di awal pernikahan kan di Amerika ya. Iya. Wah riuh pisan di sana teh gitu ya. Kalau kata orang mah aduh kasihan banget saya teh warga miskin lah gitu ya segala Semua macam. ngurus sendiri Semua gitu. ngurus sendiri, pokoknya riuh lagi di sana. Tapi Kang Emil tuh terus orangnya pantang menyerah. Jadi itu yang membuat saya merasa nyaman gitu. Karena dia orang yang bertanggung jawab dan termasuk. Nah ini yang kemarin saya katakan Kang Emil tuh kan orangnya dari dulu selesai ya, saya bilang gitu ya. Jadi kalau melakukan sesuatu tuh sampai Dan selesai sesuai dengan tuntas, harapan, Ya. tuntas dulu. Gitu. Ya. Romantismenya justru muncul sekarang setelah menjadi wali kota. Nah kalau sekarang, nah kita punya ini nih, punya kebiasaan. Jadi 20 detik berpelukan setiap hari. Wih. Ini program ya. Iya, jadi tidak hanya saya tapi tapi bersama anak-anak Aduh, itu juga. karena saya pikirkan Teteh, bukan aduh itu. Aduh. 20 detik satu hari. Iya, setiap Setiap saat aja ketemu tuh sebenarnya. 20 detik Iya, gitu jadi ya? kadang-kadang Kang Emil kalau lagi pusing gitu, telepon ke rumah, kirim Zara dong gitu, terus dia peluk anaknya, udah gitu dia semangat lagi gitu. Jadi ternyata kan ada hormon tertentu Betul. itu yang menyebabkan kita menjadi bersemangat kembali, merasa bahwa kita tidak sendirian dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah saya punya anak, makanya saya juga kalau misalnya lagi bete, nak di mana nak? Iya bun, gitu. Peluk bunda dong nak. Kesian deh bunda. Masalahnya gimana kalau anaknya pas nggak ada, itu terus Nah. gimana? Ada guli. Bener teh. Tuh, ada Teteh guling. gampang, kalau memang nggak ada suami nggak bisa meluk suami, Teteh memeluk agamanya sendiri aja. Oke, Wi. Bagus, prinsipnya adalah ketika Allah menegur kita dalam surat An-Nahl tentang teknologi. Prinsip Islam tidak mengharamkan teknologi. Karena Rasulullah sendiri memberi contoh mengadopsi teknologi perang Khandaq ketika ada membuat parit. Ya. Di tradisi Arab tidak ada, Arab Saudi itu di Mekah Medina ada orang melawan orang yang nyerang pakai Khandaq, pakai parit. Tapi diadopsi dari Persia atas usulan Salman Al-Farisi. Artinya teknologi welcome tetapi dilihat pada kemanfaatannya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita arif, bijak untuk menghadapi sosmed ini. Kalau ada hal yang tidak benar tolong tabayun. Ya. Cross check itu jauh lebih penting supaya kita tidak menebarkan fitnah kepada orang Iya, lain. akhirnya jadi tadi dosa tanggung Betul, renteng itu ya, Wi. betul. Oke, Teh Lia hatur nuhun pisan. Hatur Salam nuhun. Kang Ridwan. Hatur nuhun. Ya, insya Allah kayak tepang sanes waktos. Insya Wi Allah. langsung promi. Sak bodotein. Oke, terima kasih teman-teman yang hadir di studio dan juga pemirsa di rumah atas perhatiannya. Semoga apa yang Teh Lia sampaikan bisa menginspirasi kehidupan Anda untuk lebih waspada, berhati-hati, dan bijaksana dalam menggunakan media sosial Anda. Sampai jumpa hanya di Cerita Hati Kompas TV spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.